Oke, jadi pada contoh 5 ini terdapat algoritma pengurutan seleksi. Nah, di sini ada deklarasinya, inputnya itu A1, A2 sampai AN, bentuknya integer, kemudian variabelnya IJ, IMAX, temp ini juga integer. Nah, algoritmanya di sini dari I sampai N-nya, tapi untuk I itu dari N sampai mundur kedua down to 2 dilakukan IMAX itu isinya 1, kemudian untuk J dari 2 sampai I dilakukan jika AJ lebih dari AI max, maka IMAX akan diisi oleh J. Ya. Kemudian NIF, lalu N4. Nah, kemudian dilakukan pertukaran AI max dengan AI. Jadi tempnya nanti diisi AI, lalu AI-nya diisi AI max, dan AI max-nya kemudian diisi oleh temp, kemudian N4. Nah, di sini jadi pengurutan suatu deret angka. Di sini diurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, jadi di sini dia jika AJ-nya ini lebih dari AI max, ya kan, pertama AI max-nya diisi 1, berarti AJ lebih dari A1, maka I max-nya diisi oleh J. I max-nya diisi oleh J. Nah, lalu NIF dan N4, jadi diturutkan urutannya dari yang bilangannya terbesar. Nah, di sini kemudian ada jumlah perbandingan elemen ya untuk setiap pas ke I. Jika I-nya itu sama dengan N, maka jumlah perbandingannya jadi N-1. Jika I-nya N-1, jumlah perbandingannya N-2, dan seterusnya sampai jika I-nya 2, maka jumlah perbandingannya itu 1. Sehingga seluruh operasi perbandingan elemen larik itu nantinya Tn sama dengan N-1 plus N-2 dan seterusnya sampai 1. Kan tadi I-nya mundur ya dari N sampai 2. Nah, jadi nanti Tn-nya dari N-1 sampai 1. Nah, nanti dari sini pakai deret geometri, jadi bentuknya seperti ini. Jadi bisa ditulis dalam bentuk sigma seperti ini. Nah, ini adalah kompleksitas waktu untuk kasus terbaik dan terburuk, karena algoritma pengurutan ini tidak bergantung pada batasan data inputnya ini sudah terurut atau acak gitu kan ya. Jadi tidak bergantung pada hal tersebut, maka kompleksitas waktu kasus terbaik dan terburuknya itu sama. Nah, itu tadi jumlah operasi perbandingan elemen. Nah, sekarang jumlah operasi pertukaran. Untuk setiap I dari 1 sampai N-1 terjadi 1 kali pertukaran elemen, sehingga jumlah operasi pertukaran, karena pertukaran ini diurutkan ya, jadi jumlah operasi pertukarannya itu Tn sama dengan N-1. Sehingga algoritma pengurutan seleksi ini membutuhkan N kali N-1 per 2 operasi perbandingan elemen dan N-1 operasi pertukaran. Kemudian di sini ada latihannya ya.
hitung kompleksitas waktu algoritma berdasarkan jumlah operasi kali. Nah, jadi di sini operasinya perkalian, inputnya X adalah integer, N integer, outputnya jumlah itu juga integer. Nah, jadi di sini mengalikan X dengan I-nya itu dari 1 sampai J, yang di dalam hal ini J-nya itu N/2, N/4 sampai 1. Jadi masukkan X dan N adalah perpangkatan 2 gitu ya. Keluarannya ini nanti hasil perkalian. Nah, jadi nanti ini mengalikan X dengan I. Mengalikan X dengan I-nya itu dari 1 sampai J, dan J itu adalah N/2, N/4 sampai 1. Nah, lalu masukannya X dan N. Jadi nanti X dikali dengan I gitu ya. X dikali dengan I-nya ini adalah fungsi N juga gitu. Karena J-nya ada variabel N. Nah, algoritmanya J-nya itu kita mulai dari N, kemudian while J lebih dari sama dengan 1 akan dilakukan, jadi J-nya itu dari 1 ya, J lebih dari sama dengan 1 berarti J-nya 1. Untuk I adalah 1 sampai J akan dilakukan, nih ya, I-nya kan sama nih, I-nya 1 sampai J sesuai yang di sini dilakukan X kali I yang ditaruh dalam variabel X. Kemudian N4, kemudian J, D-nya di div 2 ya. J-nya di div 2. Kemudian N-while jika J lebih dari 1, kemudian jumlahnya itu diisi oleh X. Jumlahnya diisi oleh X. Nah, di sini J untuk J sama dengan N, jumlah operasi perkaliannya akan sama dengan N. Jika J itu N/2, jumlah operasi perkaliannya N/2, dan seterusnya sampai J sama dengan 1, jumlah operasi perkaliannya itu 1. Jumlah operasi perkalian seluruhnya itu jadi N plus N/2 plus N/4 sampai 1, terus dibuat dalam derek geometri jadi seperti ini. Akhirnya adalah 2 kali N minus 1. Nah, kemudian di sini ada kompleksitas waktu asimptotik. Nah, misalnya di sini kita meninjau Tn, waktu kompleksitas waktunya itu suatu algoritma itu adalah 2n kuadrat plus 6n plus 1. Nah, kemudian kita bandingkan dua tabel perbandingan antara n, Tn, dan n kuadrat. Nah, di sini kita lihat untuk N10, Tn-nya 261, N kuadratnya 100. Masih agak seimbang gitu ya. Untuk N100, Tn-nya 2061, N kuadratnya 1000. Sudah mulai selisihnya sudah mulai jauh, ini agak jauh. Kemudian untuk N-nya 1000, Tn-nya 2 juta. 6001, N kuadratnya 1 juta. Malah sekarang yang melebihi adalah Tn. Nah, lalu untuk N-nya 10.000, Tn-nya 2.060.001. N kuadratnya ini bukan 2 juta ya, 2 miliar ya, 2 miliar. Kemudian N kuadratnya 1 miliar. Nah, di sini terlihat bahwa semakin besar N-nya, jadi pada
awalnya ya, semakin meningkat n kuadratnya itu ya lebih kecil daripada Tn. Nah, nanti semakin meningkat n-nya, maka jumlah Tn ini akan jauh melebihi dari n kuadrat gitu. Nah, di sini kenapa kita hanya concern ke n kuadrat? Karena kita lihat suku 6n plus 1 itu tidak terlalu berarti ya dibandingkan dengan 2n kuadrat, sehingga kita bisa mengabaikan suku 6n plus 1 itu. Jadi kompleksitas waktunya kita melihat dari n kuadratnya saja. Nah, dengan mengabaikan itu ya koefisien suku 6n plus 1, kemudian kita juga bisa mengabaikan koefisien 2 pada 2n kuadrat, kita bisa lihat bahwa Tn ini tumbuh atau meningkat seperti n kuadrat tumbuh saat n bertambah. Nah, kita katakan bahwa Tn berorder n kuadrat. Ya, Tn kita katakan berorder n kuadrat, dan kita tuliskan Tn sama dengan O besar n kuadrat. O besar n kuadrat. Nah, jadi di sini bukan dibaca Tn sama dengan O n kuadrat ya. Tn adalah O dari n kuadrat. Jadi membacanya benar, Tn adalah O dari n kuadrat. Sehingga kita bisa ekspresinya itu yang seperti Tn sama dengan 2n kuadrat plus 6n plus 1 ini kita bisa ganti dengan ekspresi yang lebih sederhana seperti n kuadrat yang tumbuh pada kecepatan yang sama dengan Tn. Nah, notasi O ini disebut notasi O besar dan merupakan salah satu dari 3 notasi